tangan kanat, nah itu tambah deg 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 gitu loh, kayak aduh mengecat WD1, ngecat koordinator kemahasiswaan tuh kayak SciPad proudly present. Oke, hai Kak. Halo. Oke. Ini kita lihat kamera kan, Wik? Iya, iya. ya gak apa gimana Bisa memperkenalkan dirinya Kakak terlebih dahulu. Ya, halo teman-teman. Kenalin namaku Immanuel, biasa dipanggil L, dari Psikologi Angkatan 2018. Vicky? ya oke. Halo semuanya, kenalin aku Vicky dari Psikologi Angkatan 2020. Halo, Vicky. Halo ya, halo. Jadi. Oke. Kita langsung aja ya Kak, masuk ke pertanyaan pertama. Kalau aku dulu sih jadi ketua pernah, wakil 2 pernah, wakil 1 pernah, terus pernah jadi core PDD pernah, core acara pernah, core sponsor pernah. Banyak ya kak ya. Memang Ada subtitle, jangan lamaan. Gimana kalau Vicky? kalau aku di psikologi seringnya jadi sekretaris sih kak. Soalnya dulu masuk BEM sekretariat kan. Jadi semuanya itu fokusnya sekretaris. Yang lain juga pernah sih, cuman emang lebih banyaknya sekretaris gitu. Pas zaman-zaman dulu tuh sering disuruh buat haki ya? Iya betul, Haki, haki. ya ampun. Sekarang masih kan? Masih? Waduh gila emang bener. Iya. Mantap. Terus. Lumayan seru gitu kan. Terus masuk kuliah kayak Kok boleh lebih nih seru ya? boleh nih mencoba gitu kan di BEM, masuk sekretariat, keterima ya udah gitu, jadi lanjut terus. Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Vicky, tapi aku mulai dari SD. Semakin muda ya. Semakin muda. Dulu pas zaman SD, SD. HP ku. Waktu SD dulu pernah jadi ketua kelas, jadi kan tahu tuh rasanya mimpin barisan kan. Yeah. Biasanya kan kalau orang-orang disuruh masuk ke kelas kan ada mimpin barisan, Betul. jadi udah kebangun tuh dari zaman-zaman SD. Mimpin barisan ya. Betul. Betul. Namanya aja ketua kan, pasti mimpin. Kalau wakil juga sebenarnya ya juga kerjanya tuh ada mimpinnya juga, nggak ada bedanya sama ketua. Nah makanya di awal biasanya ketua sama wakil itu bagi tugas. Entah ketua mana yang fokus koordinator atau mengkoordinir dari beberapa divisi. Ada juga wakil nanti tugasnya di mana. Nah kadang nih kalau nggak balancing, kita minta tolong sekretaris sama bendahara. Tanda kutip, biasanya itu dilihat dulu kinerja mana yang paling sering sebelum acara. Misal sebelum acara banyak kerja di sponsor nih. Sponsor, terus konsumsi atau lain sebagainya lah yang ngurus-ngurus uang, ngurus-ngurus uang dan pembelian, otomatis nanti kerjasama sama bendahara. Kayak gitu sih kalau Vicky gimana? Jobdesk ya. Jobdesknya sekretaris itu pasti tugas utamanya itu buat proposal sama LPJ kan. Kalau proposal sebelum acara, LPJ setelah acara. Jadi emang kalau sekretaris fokusnya dua itu. Nah tapi dalam proposal sendiri itu kan banyak babnya gitu kan kak. Betul. Nah itu butuh ke divisi-divisi juga. Kayak misalnya rundown itu kan ke acara, ya kan? Betul. Ya kan? Nggak salah. Mukanya kayak gimana gitu, takut ini. Ya kayak ke acara, terus juga sama bendara juga kan kalau buat proposal itu. Jadi bendara juga RAP, rancangan anggaran itu ke setiap divisi gitu. Itu biasa sebelum kegiatan kan? Sebelum kegiatan. Terus juga surat-surat, kalau misalnya mengundang siapa itu kan butuh surat. Nah itu yang buat sekretaris kayak gitu. Dan butuh juga kinerja dari semua anggota, terutama evaluasi biasanya. Betul. Sering luput banget. Betul. Nah teman-teman nih jangan lupa ya. Jangan lupa evaluasi Evaluasi diisi ya. penting. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Kak. Ya maksudnya kadang di kepemimpinan seorang ketua kan pasti punya karakternya sendiri-sendiri kan. Ada kepribadiannya. Kita juga nggak bisa menuntut seseorang harus berubah dari sosoknya yang sebelumnya. Nah makanya kadang harus beberapa saat pemimpin harus
bisa membedakan di mana pribadinya ketika saat masih berkuliah sama saat memimpin. Karena kalau udah saatnya memimpin, dituntut tegas, dituntut serius, tapi dituntut juga harus sering bercanda. Orang bercanda sama serius mana cocok kan? Kayaknya harus skill nomor 1 sih menurutku, bisa tahu penempatan diri, adaptasinya harus bagus sih. Selain skill memimpin yang lainnya. Kalau Piki gimana? Kalau aku ya itu sih, kalau mungkin kalau BPH ini emang kan walaupun sekretaris bendahara pun tapi tetap ada kayak harus bisa memimpin, misalnya kayak rapat. Kalau misalnya ketua wakilnya nggak bisa kan biasanya sekretaris bendaharanya yang mimpin gitu kan. Selain itu juga harus teliti, soalnya yaitu masalah proposal, masalah duit. Kalau nggak teliti, wah udah itu ini gimana, ini kayak gini, ini gini, pasti di komen banyak kayak gitu. Sabar juga nggak sih? Sabar juga, harus ya? tahan banting. Sabar. Karena iya gitu, proposal tuh penting banget. Apalagi proposal ini kan kita ke TU gitu kan. Nah, orang TU ini kan harus tahu kayak secara rinci. Nah, itu kita juga harus bisa menjawab, misalnya ditanyain kayak gitu. Gitu. Takutan banyak banget sih, apalagi dulu pertama kali jadi sekretaris kan masih maharu ya, masih bener-bener baru masuk itu. Semester udah 1 disuruh sekretaris. sekretaris. Kerja pertama itu BEM. ketuanya? Siapa itu gubernnya dulu? Siapa itu yang memang kayak gitu kan. Terus kayak takut juga karena nggak tahu kan. SMA sama kuliah kan beda kan, beda Kak? banget. Apalagi kayak dari strukturnya, dari administrasinya semuanya beda gitu. Terus ini kan hal yang baru. Nah, masih ada takutan. Terus juga kalau misalnya proposal LPJ itu kan harus minta tanda tangan dekanat. Nah, itu tambah deg gitu loh, kayak aduh, mengecat WD1, ngecat koordinator kemahasiswaan tuh kayak gitu. Itu sih kalau aku sih ada korelasi, kepalaku tiba-tiba SPSS tuh, bukan aku kebetulan ada kesamaan nih sama Vicky. Vicky kan tadi ngomong dekanat nih. Nah, itu sama juga sih sebenarnya. Kayaknya semua BPH itu kan kerap kaitannya sama dekanat. Apalagi kalau dekanat udah mulai menolak, kita harus bisa komunikasiin ya, komunikasiin dengan baik. Gitu. Dan kalau ketakutanku yang paling sering itu, teman-teman itu nggak mau mendengarkan, karena sulit loh buat mendengarkan. Kadang itu mudah buat ngomong, tapi mendengarkan itu sulit banget. Terutama buat teman-teman yang beda-beda kepribadiannya kan. Apalagi Ubaya itu seluruh Indonesia loh ya kan, multikultur. Ambasador Ubaya. Oke, lanjut. Oh gitu, aku nggak ngomong kayak gitu tadi. Bingung sekarang menjawabnya. Dekanat ya, paling sering sih ngobrol. Kita biasa kalau bingung kan ngobrol bareng kan, curhat-curhatan biasanya. Ada tempat sesi curhat, ya pokoknya saling menguatkan aja, saling menguatkan. Karena kalau nggak saling menguatkan antar satu divisi juga, sebenarnya kita satu sama lain juga takut, ya kan. Terus kalau buat yang apa kan tadi ya, mohon maaf nih, tiba-tiba ngepres kepala saya. Pikir dulu aja deh. Ya, kalau aku mungkin ini kan tanya sekretaris sebelumnya, atau tanya transfer knowledge ya. Iya betul, cutting gitu kan sudah pasti lebih berpengalaman daripada kita yang masih baru. Betul. Atau masih baru mau memulai, itu kan mereka lebih udah pernah kayak pengalaman gitu sih. Kelihatan ya itu kalau disorot bisa tuh. Boleh. Ya, enak lah. Mungkin orang-orang lihat berapa kayak tahun banyak nggak sih KL tadi, BPH ini, BPH itu. Tapi saya tidak memulai dari semester 1, Vicky. Kalau Vicky kan dari semester 1 iya kan. Iya sih, betul. Ya seperti tadi mungkin di awal langsung tarik napas ya kan. Kelihatannya sih memang enak banget ya jadi ketua. Mungkin cuma kesana nyuruh atau kayak ngasih tahu itu yang di depan teman-teman. Bukan yang di belakang ya. Di belakang selain dekanat yang harus kita urus, belum lagi kalau ada mahasiswa nih, mahasiswa kalau ngeluh kemana? Pasti ya ke ketua. Balik lagi kalau dipuji,
dikasih kritik pasti balik ke ketua, wakil atau BPH. Belum lagi kalau misalkan teman-teman dari setiap divisi mau mengeluh. Nah, kalau mengeluh kan balik lagi ke kita. Jadi sebenarnya psikologi kalau Anda ingin berhasil daftar ke mana? BPH. Nggak juga sih sebenarnya. Ya kan? Nah, ya itu kayak kita ada pengalaman lebih daripada ya mungkin yang anggota gitu ya Kak ya. Betul. Bisa mungkin kenal juga, kenal sana sini juga kalau jadi misalnya di PPH kan. Tapi nggak enaknya kali ya. Nggak enaknya ya itu kayak tanggung jawab yang dipikul tuh besar banget. Karena kalau BPH Prokja ini kayak di tengah-tengah banget gitu kan. Betul. Mahasiswa, BPH Prokja, dekanat gitu. Kita harus Oke sama dekanat, tapi juga harus selaras sama mahasiswa. Nah kadang itu yang bikin susah itu yang di situ sih kayaknya. Betul. Begitu. Jadi kayak ya nggak enak, tapi dijalani aja. Dijalani aja. Let it flow aja sih, biarin ngalir. Sama nambahin tadi kan kita di tengah-tengah tuh, kayak sering dibilang kan kita menjembatani. Jadi harus bisa sih komunikasi yang baik. Betul. Sebenarnya kita sering sarkas sih, iya nggak sih? Kalau kita ada kesulitan, itu kita jadiin pembakar buat jadi semangat. Jadi disarkasin, ya memang lucu sih, jadi bercanda-bercanda, iya kan? Cuman ya gitu, tapi kayak betul. Sarkasin terus kayak ya udah jalanin aja kayak mau nggak mau kan harus jalan juga, nggak bisa berhenti juga kan kita. Betul, mau nggak mau. Terus tadi ditanyain kesulitan cara ngatasinnya gimana? Gimana Kak? Ada dasarnya. Kalau kesulitan kan itu ada banyak. Tadi kayaknya sebelumnya juga ada banyak. Sebenarnya udah di-spill sih dari awal. Komunikasi, kerja sama sabar. 3 ini dia sih. Kalau menurutku kuncinya ini. Komunikasi antara rekan kita yang satu divisi atau mungkin antar divisi-divisi lainnya itu harus benar-benar. Bahaya loh, apalagi komunikasi teks sama langsung itu sering miss. Itu bahaya. Terus kedua itu tadi sabar ketiga sih. Yang kedua tadi kerjasama. Jadi kerjasama. Ya gimana caranya kita buat meyakinkan teman-teman kita itu membantu sama-sama buat ngerjain satu case sampai selesai dan terakhirnya sabar. Gak boleh marah-marah. Setuju. Hindari BPH. Oh, jangan dong. Ini maunya promosi. Ini kita promosi. Malah okay. Ini ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke. Tolong di. Gimana? Pikir dulu. Aku dulu. Mungkin kalau dengar cita-cita itu kayak, aduh susah banget gitu ya PPH. Tapi sebenarnya di PPH ini menurutku paling banyak belajar kayak gitu. Dalam hal kepemimpinan, dalam hal mungkin kayak ngerjain tugas, karena ya tugasnya cuma banyak gitu jadi PPH. Nah skill, nah itu bisa mengembangkan diri juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian fokusnya ingin mengembangkan diri, ya silakan masuk PPH gitu ya Kak ya. Kembangkan diri. Enggak? Terpaksa itu di belakang panitia udah bawa pisau sebenarnya. Gitu sih. Kalau aku pesan aja teman-teman, kalau dikasih jabatan apapun, mau dari anggota atau mau jadi ketua bahkan koor sekalipun, pesanku tanggung jawab itu udah paling dasar. Kalau kalian tanggung jawab pasti semua bisa, dan terutama nih niat. Kalau kalian nggak ada niat sama sekali di kepanitiaan itu nggak usah ikut, karena jatuhnya jadi apa? Kasihan teman-teman yang niat, kalian nanti nyusahin. Jadi mending niat, tanggung jawab. Itu pesanku buat kalian. Oke, selesai wawancara kita tadi. Terima kasih Kak El dan juga terima kasih Kak Vicky. Terima kasih. Dadah. Saipad proudly present